Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan buat kita semuanya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kembali malam ini kita akan sehidangan dalam firman Tuhan. Setelah Bapak Ibu Saudaraku dan anak-anak telah bekerja, beraktivitas, belajar dan lain sebagainya, kembali malam ini kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa, dan mari kita tundukkan kepala dan sehati di dalam doa. Bapa di sorga, kami datang menaikkan syukur pujian, terima kasih kepadamu malam ini atas segala anugerah-Mu, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, pemeliharaanmu, kasih sayang-Mu Bapa. Dan kembali malam ini kami akan masuk dalam renungan firman-Mu. Mari Tuhan Allah Roh Kudus menolong kami semuanya. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, dan berkatilah jemaat-Mu dengan firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu Saudaraku mengambil Alkitab kita masing-masing, dan kita taruh Alkitab kita pada tangan kita dengan membuka dari Perjanjian Lama, yaitu Kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, yang menjadi pokok perenungan kita pada malam hari ini. Mazmur pasal 32, kita mulai dari ayat yang ke-1 dulu untuk kita membacanya. Baik, kalau kita sudah dapat, kita baca bersama-sama. 2, 3. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Saudaraku, firman Allah berkata malam ini melalui Mazmur, nyanyian daripada seorang raja yang bernama Raja Daud. Dia bilang, berbahagialah orang yang diampuni, saudaraku, pelanggaran-pelanggarannya dan semua dosa-dosa kita. Saudaraku, kebahagiaan yang tertinggi dari semua kebahagiaan yang saudara pernah alami di hari-hari kita di dunia ini adalah ketika Tuhan mengampuni segala kesalahan kita, segala dosa-dosa kita. Karena tidak ada yang dapat memberikan pengampunan kepada kita selain adalah dari Tuhan. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, dan firman Allah berkata, berbahagialah kita ini yang segala dosa-dosa kita, kejahatan kita, pelanggaran kita telah diampuni oleh Tuhan. Saudaraku, pertanyaannya adalah, apakah dasar Tuhan untuk memberi pengampunan kepada kita semua yang sudah di dalam Tuhan, atau saudara yang mendengar firman Tuhan malam ini dan perlu mengetahui tentang pengampunan ini dan akan mengalami pengampunan ini daripada Tuhan Yesus untuk segala dosa, pelanggaran dan kejahatan saudara. Alkitab mengatakan bahwa saudaraku, kita diampuni oleh Tuhan adalah atas dasar karena kasih karunia Tuhan. Dikatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar
kasih Allah kepada dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus maksudnya, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi pengampunan itu adalah dari Tuhan atas dasar apa? Dasar kasih karunia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kasih karunia itulah yang dilakukan oleh Bapa melalui Yesus Kristus, maka saudara diampuni oleh Tuhan. Kemudian apakah yang harus kita lakukan untuk menerima kasih karunia ini daripada Tuhan? Yaitu pengampunan keselamatan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Yang pertama adalah kita percaya kepada pribadi yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, sebab dialah yang dapat memberi pengampunan kepada kita. Saudaraku, tidak dapat percaya kepada siapapun yang dapat memberi pengampunan kepada saudara selain kepada pribadi yang bernama Yesus Kristus. Percaya kepada Dia, beriman kepada Dia, menerima Dia sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai juru selamat dalam hidup kita ini. Jadi percaya menerima pribadi Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua adalah kita mengakui semua salah dan dosa kita kepada Tuhan. Perlu ada pengakuan, saudaraku, dari hati yang tulus, dari hati saudaraku yang sungguh-sungguh kepadanya, mengakui semua kesalahan dosa kita, maka Tuhan akan mengampuninya. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita betul-betul hidup di dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Jadi bukan percaya yang pura-pura atau munafik, saudara-saudara, tetapi adalah saudaraku percaya yang sungguh, yang dibarengi disertai dengan pertobatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berikut saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, betul-betul kita menghasilkan atau memberikan atau menyatakan, membuktikan, yaitu apa? Buah-buah pertobatan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi itulah langkah-langkah untuk menerima pengampunan dari Tuhan Yesus, yaitu percaya, mengakui dosa kita, beriman kepada Yesus, saudaraku, ia dalam pertobatan, dan menghasilkan atau membuktikan dengan memberi buah-buah pertobatan yang nyata. Kita masuk pada ayat yang kedua, berkata, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Saudara, setelah menerima pengampunan dari Tuhan oleh kasih karunia, oleh iman saudara, oleh percaya saudara, oleh pertobatan dan buah-buah pertobatan saudara, maka marilah kita hidup di dalam iman yang tulus, iman yang murni, iman yang sejati. Bukan lagi kita berada di dalam kepura-puraan. Mengapa demikian, saudara yang kasih dalam Tuhan? Iya, dikatakan, dan janganlah kita, saudaraku, menjadi orang yang masih berjiwa penipu. Alkitab katakan bahwa segala pembohong atau penipu itu adalah iblis. Nah, saudara-saudara, sebagai orang yang
diampuni oleh Tuhan, kita tidak boleh lagi menipu. Apakah itu menipu orang lain, menipu sesama kita, menipu diri kita, menipu siapapun? Tidak boleh lagi ada, saudaraku, jiwa atau karakter sifat penipu pada kita. Pertanyaannya, mengapa kita tidak boleh menipu? Yang pertama, karena Tuhan menolak orang yang menipu. Perhatikan itu baik, bahwa ketika saudara telah menerima pengampunan, maka hiduplah di dalam Tuhan, hiduplah di dalam kebenaran, hiduplah di dalam Injil firman Tuhan ini sebagai anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Saudaraku, jadi Tuhan menolak orang yang menipu. Tidak ada tempat di dalam surga, di dalam Tuhan, bagi orang yang masih suka-suka menipu, saudara. Yang kedua, dikatakan bahwa Tuhan membenci orang yang menipu, saudara. Yang ketiga, menipu itu dilarang oleh Tuhan. Kemudian apakah yang harus kita lakukan untuk masa depan, saudaraku, yang baik? Dikatakan adalah menjaga lidah kita, menjaga lidah bibir mulut kita ini dari semua bentuk atau macam-macam penipuan kepada orang lain, begitu. Baik, kita masuk dalam ayat yang ketiga dari kitab Mazmur. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Ayat keempat, sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya panas matahari. Ayat yang kelima, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan segala pelanggaran-pelanggaranku, dan Tuhan mengampuni segala kesalahan karena dosa. Saudaraku, Daud merasa hidupnya mengalami tekanan demi tekanan, saudaraku, yang luar biasa. Bahkan sampai dia berkata, aku mengeluh sepanjang hari. Sebab apa? Siang malam, kata Daud, tangan Tuhan menekan aku dengan berat. Dan sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya panas matahari. Rupanya seperti itu keadaan hidup saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, yang berada, saudaraku, di dalam keadaan yang belum menyelesaikan semua permasalahan dosa, kejahatan dan kesalahan dalam hidup kita. Jadi solusinya adalah datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, mengakui kepada Tuhan, dan betul-betul kita hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Ayat yang kelima, Daud berkata, dosaku kuberitahukan kepadamu. Artinya Daud memberitahukan, Daud mengakui kepada Tuhan segala dosanya, segala kesalahannya, segala pelanggarannya, dan dia berkata, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Tidak ada lagi yang disembunyikan, tidak ada lagi yang dirahasiakan, tetapi semuanya dibuka oleh Daud, saudaraku, kepada Tuhan di hadapan Tuhan, dan dia mengakui semuanya kepada Tuhan. Lalu dia berkata, aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan segala pelanggaran-pelanggaran. Semua pelanggaran-pelanggaran Daud dia
buka di hadapan Tuhan, dia akui semuanya kepada Tuhan. Lalu kalimat yang terakhir, dan Tuhan mengampuni segala kesalahan karena dosa. Saudaraku, tindakan Tuhan kepada kita yang mengakui dengan jujur di hadapannya adalah Tuhan bertindak untuk memberi, yaitu saudaraku, pengampunan totalitas untuk segala pelanggaran-pelanggaran kita, semua dosa-dosa kita. Sekiranya ada pelanggaran-pelanggaran saudara masa lalu, mari malam ini kita selesaikan, saudara bereskan dengan Tuhan, supaya itu tidak lagi menjadi beban yang menuduh saudara, yang menekan saudara, yang mempersalahkan saudara yang kasih dalam Tuhan, supaya saudara betul-betul merdeka, betul-betul saudara bebas, betul-betul saudara menikmati segala kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, rahmat Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan atas saudara semuanya. Amin. Haleluya. Baik, mari kita tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapa, di hadapan hadirat-Mu malam ini, kami datang merendahkan hati dan diri kami di hadapan-Mu. Kami menyadari bahwa kami manusia yang tidak luput dari segala pelanggaran-pelanggaran, kesalahan-kesalahan, bahkan kejahatan dosa yang kami lakukan Bapa. Di hadapan-Mu malam ini kami mengakui semua kesalahan pelanggaran kami Bapa. Kami mohon belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, kasih-Mu yang besar melalui Yesus Kristus kepada kami semuanya. Mari Tuhan melawat, menjamah setiap pribadi di hadapan hadirat-Mu malam ini. Kami mengakui semuanya, karena tidak ada pelanggaran kami yang tersembunyi, semuanya terbuka di hadapan hadirat-Mu. Mari Tuhan memberi pengampunan kepada kami semuanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu Tuhan, haleluya, mengalirkan aliran, yaitu damai sejahtera-Mu yang turun atas setiap pribadi, menguasai hati, menguasai pikiran, menguasai segenap tubuh, jiwa, dan roh kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan biarlah kami hidup di dalam damai sejahtera dengan Tuhan, dan damai pula dengan semua manusia, orang-orang yang ada di sekitar kami, ya Bapa. Bapa, berikanlah kelegaan kepada kami semuanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih. Mari Tuhan yang mengerjakan firman-Mu di dalam hati kami semuanya. Hamba berhenti berbicara, Roh Tuhanlah yang terus berbicara dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita semuanya mengarahkan segenap hati kepada Tuhan. Lalu terimalah segala rahmat berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia cinta kasih sayang Tuhan Yesus,
serta persekutuan, kekuatan baru, damai sejahtera, sukacita, penghiburan, dan pengurapan daripada Allah Roh Kudus turunlah memenuhi dan memberkati umat-Mu malam hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya, hingga Maranatha, Tuhan Yesus turun dari sorga menyongsong kita semuanya di awan-awan angkasa indah permai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin.